Tuh agak Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 054 ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami dari analisis perencanaan sistem informasi dan basis data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdi Muhammad Hidayatul Rahim dengan NIM 12012231. selanjutnya ada saya Muhammad Rafli Over Putra dengan NIM 12012203577 dan juga ada teman kami Salsabila Dewi Tribudiarti dengan NIM 12012223403. Namun Salsabila Budiarti kebetulan sedang sakit dirawat di rumah sakit, makanya tidak bisa menghadiri presentasi tugas besar kali ini. Nah, di sini ada project definition. Coffee Corp adalah produsen fashion espresso dengan dua varian warna, ada hijau dan hitam. Produksi mesin espresso terdiri dari empat komponen yaitu holder, main mesin, lower arm, dan volta filter. Untuk alur produksi pada Kopi Corp, itu ada komponen warehouse. Warehouse ini menyimpan paket komponen. Kedua ada package station untuk mengisi paket conveyor belt. Yang ketiga ada separator station untuk memisahkan komponen menjadi satuan menggunakan 4 mesin separator. Untuk keempat ada session for komponen, ini sebagai antrian komponen sebelum masuk ke proses instalasi. Nah, yang kelima ada installation station, adalah holder dan main mesin dirakit dengan half finished espresso. Yang keenam ada quay station for half finished product untuk menunggu proses selanjutnya. Yang kedua ada assembly station. Karena ini merakit half finished espresso dengan lower arm dan polter filter menjadi obtained espresso mesin. Kemudian ada painting station sebagai mewarnai produk hijau atau hitam. Sebenarnya ada inspection area pemeriksaan kualitas. Terakhir ada finished product warehouse produk jadi dipindahkan sesuai warna. Nah, di sini ada masalah yang dihadapi. Kalau ada bottleneck di installation dan assembly station karena keterlambatan komponen mesin idle produksi lambat. Kedua ada keterlambatan pengiriman karena target produksi tidak tercapai. Yang ketiga, kesulitan menghitung WIP atau work in progress tiap akhir hari dilakukan manual 30 menit sebelum tutup. Yang keempat ada pencatatan hasil produksi dan inspeksi masih manual, sering tidak akurat atau hilang. Yang terakhir ada rekap harian manual seperti papan tulis dan kertas, rawan kesalahan dan kehilangan data. Nah, di sini ada project objectives. Yang pertama, meningkatkan efisiensi alur produksi. Yang kedua, memastikan akurasi data produksi. Yang ketiga, mempermudah perhitungan WP atau work in progress. Yang keempat, mempercepat proses inversi dan penghitungan produk jadi. Yang terakhir, mendukung ke depan pemenuhan pesanan. Nah, di sini ada bisnis recruitment, yang dimana kami membuat dengan diagram seperti gambar di sini. Bisa dilihat. Kita lanjut. Nah, di sini ada sistem stakeholder, yang dimana pihak yang terlibat berkepentingan dalam sistem. Yang pertama ada operator warehouse sebagai input data, komponen, dan stok. Yang kedua, operator produksi itu sebagai pantau dan catat proses produksi. Yang ketiga ada operator inspeksi sebagai catat hasil inspeksi produk jadi. Yang keempat ada manajer produksi sebagai pantau efisiensi dan keterlambatan pengiriman. Yang terakhir ada divisi perencanaan produksi itu sebagai membuat jadwal produksi dan target harian. Sehingga ada sistem analisis di mana ada masalah dan solusi. Yang pertama ada keterlambatan pemenuhan masalah. Disebabkan produksi tidak capai target, solusi yang kami ambil jadwal realistis, efisiensi, stasiun kerja, monitoring, OEE atau overall equipment effectiveness. Yang kedua ada kesulitan menghitung produk jadi. Penyebabnya catatan manual, human error. Untuk solusinya sistem barcode dan integrasi data produksi inspeksi. Yang ketiga, catatan produksi tidak akurat. Penyebabnya manual dan rawan hilang. Solusinya sistem digital dan dashboard produksi real time. Di sini ada sistem recruitment. Yang pertama ada input. Yang mana input ini isinya ada data komponen, data produksi, data inspeksi produk jadi, data WP akhir operasional, data stok produk jadi. Yang kedua ada proses.
di mana proses ini berisi barcode scanner untuk input komponen, monitoring produksi real time, pencatatan otomatis hasil produksi batch, rekam WP harian, integrasi inspeksi produksi, dan laporan harian otomatis. Yang mana menghasilkan output di dalamnya berupa laporan produk jadi dan cacat, rekap WP harian, data histori produksi, notifikasi habis stok atau keterlambatan. Nah, di sini ada sistem features per user, yang di mana ada operator warehouse untuk scan barcode, update stok, laporan stok otomatis. Yang kedua, operator produksi itu sebagai dashboard real time, notifikasi kekurangan rekaman otomatis. Untuk operator inspeksi, input inspeksi via barcode, rekap otomatis, integrasi ke sistem. Yang kedua ada manajer produksi, monitoring dashboard, laporan bottleneck atau efisiensi, notifikasi efisiensi target. Yang terakhir ada perencanaan produksi itu penjadwalan otomatis, monitoring target, realisasi, dan analisis performa. Baik, selanjutnya ada sistem desain. Bisa dilihat di diagram sebelah kiri tentang database desain tersebut. Ada komponen, package, operator, dan gudang, di mana ada kode komponen, ID operator, ID gudang, dan ID package. Oke, yang pertama kita bahas adalah entitas komponen. Menyimpan data referensi semua jenis komponen yang diterima, seperti nama dan kode komponen dengan kode komponen sebagai primary key-nya. Kedua, ada entitas operator, di mana mencatat data petugas atau karyawan yang menangani proses penerimaan paket dengan ID operator sebagai primary key. Selanjutnya ada entitas gudang, menyimpan informasi lokasi penyimpanan komponen dengan ID gudang sebagai primary key dan atribut lokasi gudang. Selanjutnya itu entitas inti dalam sistem ini, yaitu adalah entitas package yang mempresentasikan data penerimaan barang atau komponen di dalam gudang. Baik, selanjutnya ada use case diagram yang kami buat. Di tampilan ini ada 3 use case diagram, di mana yang paling kiri itu produksi, yang kedua ada warehouse, dan ketiga di inspeksi, di mana dari staff masing-masing, produksi, warehouse, dan inspeksi memiliki fitur yang berbeda-beda. Ada yang bisa ada yang bisa melakukan edit data dan lain-lainnya, itu berbeda-beda. Baik, selanjutnya. Nah, selain itu juga ada activity diagram. Activity diagram yang kita buat juga untuk 3 yang berbeda-beda, yaitu ada production, ada buat staff warehouse, dan buat staff inspection. Ketiganya memiliki urutan yang berbeda-beda walaupun dengan sistematis yang kurang lebih sama. Nah, begitu juga dengan sequence diagram, seperti bisa dilihat di kiri, sequence diagram production di sebelah kiri, untuk warehouse di tengah, dan untuk inspeksi di sebelah kanan. Inspeksi merupakan quality control. Baik, selanjutnya ada interface design untuk markup yang kita buat. Yang pertama ada login page atau interface, di mana halaman login ini berfungsi sebagai gerbang utama pengguna untuk mengakses sistem. Validasi keamanan juga diterapkan untuk menjaga integritas data. Dengan login page yang kita buat juga bisa untuk gagal memasukkan password dan mengirim notifikasi ulang untuk memasukkan password yang benar. Selanjutnya ada homepage. Homepage adalah halaman awal yang ditampilkan setelah pengguna berhasil login. Halaman ini menyajikan tampilan umum sistem dan menyediakan akses cepat fitur-fitur utama. Selanjutnya ada main data menu, di mana menu ini merupakan pusat navigasi utama para pengguna dari masing-masing divisi untuk mengakses 3 kategori penting, yaitu ada data produksi untuk operator produksi tentunya, selanjutnya ada data persediaan untuk operator warehouse, dan juga ada data hasil produksi untuk staff dari inspeksi. Selanjutnya ada edit data, di mana fitur ini berfungsi untuk memodifikasi data jika terjadi kesalahan saat menginput data. Selanjutnya ada add new data, fitur ini berfungsi untuk menambahkan data atau menambahkan data terbaru. Nah, ini merupakan low fidelity atau markup dari yang kita buat, di mana hasil yang kita buat adalah merupakan seperti ini dengan urutannya. Bisa langsung ke high fidelity. Nah, ini high fidelity yang kita buat, di mana ketika kita login, itu di sebelah kiri kita memasukkan username, dan kita masukkan password,
Selanjutnya di kanan langsung terbuka tabel data produksinya, seperti bisa kita lihat di sebelah kanan. Baik, selanjutnya ini adalah rentetan dari apa yang bisa dilihat dari hasil high fidelity yang kita buat, dari page dengan web yang kita sudah buat. Nah, ini source code kita, di mana kita membuat codingan. Ada dua foto yang bisa kita sajikan melalui presentasi kali ini. Selanjutnya ada di PDF yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan dalam mengerjakan tugas kali ini. Saya Muhammad Rafli Putra dengan NIM 12012220357 dan teman saya Abdi Muhammad. Sangat berterima kasih pada kesempatan yang diberikan pada kami sekali ini.